Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sebut penyerangan warga Sibiru-Biru diawali adanya geng motor. Mabes TNI telah turun tangan dan bertindak atas kasus sekelompok oknum anggota TNI Batalion Armet 2 per 105 Kilap Sumagan terlibat menganiaya warga hingga mengakibatkan korban jiwa di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Mabes TNI memastikan akan terus mengawal proses hukum keterlibatan oknum anggota TNI dalam penyerangan warga Sibiru-Biru tersebut. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen Haryanto menyampaikan, saat ini sejumlah prajurit tengah diproses hukum di Polisi Militer Kodam, Pomdam, Bukit Barisan. Beberapa prajurit saat ini sedang dalam pengusutan dan Pomdam 1, BB. Mabes TNI akan terus mengawal proses anggota TNI tersebut, tegas Haryanto saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Untuk itu, ia mengatakan Pangdam Bukit Barisan telah mengambil langkah tegas. Pangdam Bukit Barisan Letjen TNI Muhammad Hasan, ungkapnya, telah menemui masyarakat dan keluarga korban di Makoyon Armet 2, KS. Serta berjanji untuk mengusut tuntas kasus tersebut, kata Haryanto. Dalam video yang diterima Tribun Medan, tampak Pangdam Bukit Barisan menangis di hadapan jenazah korban saat menyalami pihak keluarga. Letjen Muhammad Hasan menangis saat mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga almarhum Raden Barus. Pangdam mengatakan seluruh pelaku sudah ditangkap dan memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas. Pangdam Bukit Barisan, Letjen Muhammad Hasan, saat menyampaikan permohonan maaf di depan keluarga korban tewas bernama Raden Barus, 61, usai diserang 33 prajurit Armet 2 per 105 Kilap Sumagan di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang. Sebelumnya Kapendam Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda menyampaikan, saat ini seluruh prajurit yang diduga terlibat dalam penyerangan tersebut telah ditangani oleh Pomdam Bukit Barisan. Diduga oknum terkonfirmasi ada 33 orang, kata Dodi kepada Tribun Medan, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Ia menjelaskan, saat ini pihak Pomdam IBB masih terus mendalami motif penyerangan terhadap warga sipil di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, yang terjadi pada Jumat, tanggal 8 November tahun 2024, malam. Dari pihak Kodam masih melaksanakan penyelidikan, sebutnya. Lebih lanjut Dodi menjelaskan, kini seluruh korban luka akibat keberingasan prajurit Armet 2 per 105 Kilap Sumagan, telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau. 8 orang korban masyarakat yang luka-luka sudah dipindahkan dari Rumah Sakit Sembiring ke Rumah Sakit Putri Hijau, dan akan diberikan pengobatan secara yang terbaik sehingga mereka sampai sembuh, ungkapnya. Motifnya diungkap Panglima TNI. Terbaru, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto buka suara soal penyerangan puluhan prajurit TNI dari Batalion Armet 2, KS terhadap warga sipil di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sumut. Kata Jenderal Agus Subianto, penyerangan yang diduga dilakukan oleh 33 prajurit TNI terhadap warga di Deli Serdang, diawali adanya kelompok atau geng motor di wilayah setempat. Anggota TNI, kata dia, kemudian menegur karena mengganggu dan meresahkan masyarakat khususnya terkait ketertiban di jalan. Terjadi adu mulut, perkelahian, kemudian maka terjadilah perkelahian massal, ungkap Agus kepada wartawan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Karena kita harus sepakat ya geng-geng motor, ya semacam itulah harus ditertibkan karena kan meresahkan masyarakat, mengganggu juga jalan-jalan umum, sambungnya. Atas insiden tersebut, kata Agus, Pangdam Bukit Barisan telah mengambil sejumlah langkah. Di antaranya menemui keluarga korban yang meninggal dunia dan mengobati warga yang menderita luka-luka. Anggota pun sekarang sedang kita proses ya, di BAP, kata Agus. Perihal kemungkinan mereka yang terbukti terlibat akan dipecat, Agus mengajak untuk menunggu proses hukum selesai. Menurutnya, jumlah para oknum terduga pelaku yang terlibat bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Ya nanti dari hasil pengembangan BAP itu akan bisa bertambah bisa berkurang, kata Agus. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Desa Selamat, Bahrun,
menjelaskan bahwa serangan itu terjadi pada Jumat malam, tanggal 8 November tahun 2024, hingga Sabtu dini hari. Kami tidak tahu pasti alasan mereka menyerang warga kami. Kata mereka, ada cekcok antara anggota Armet dengan warga saat melintas di jalan dengan sepeda motor. Mereka menyerang kami dengan membabi buta, ujar Bahrun dalam acara adat pemakaman Raden, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Pada saat itu, puluhan anggota TNI yang tidak mengenakan seragam datang ke perkampungan warga sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mereka mencari orang yang terlibat dalam cekcok tersebut. Anggota TNI yang bersenjata tajam menyerang warga secara brutal, baik di jalan maupun di rumah-rumah. Mereka menanyai warga mengenai keberadaan pemuda yang terlibat cekcok, dan menyisir perkampungan sambil mendobrak rumah-rumah. Beberapa warga diseret keluar, dipukul, bahkan ada yang dihantam dengan pisau. Seorang warga mengalami luka sobek besar di kepala dan saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit. Bahrun menjelaskan bahwa Raden Barus kebetulan sedang berada di luar saat serangan terjadi. Kami belum tahu pasti bagaimana Raden bisa menjadi korban kebrutalan itu. Dia ditemukan tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan dengan luka di kepala dan tubuhnya, katanya. Meskipun sempat dibawa ke rumah sakit, Raden meninggal dunia dalam perjalanan. Setelah mengetahui Raden tewas, warga marah dan melakukan protes. Pada Sabtu pagi, jenazah Raden dibawa ke depan markas Armet II sebagai bentuk protes terhadap tindakan keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI tersebut. Raden adalah tokoh masyarakat yang dituakan di desa kami. Dia tidak salah apa-apa, tetapi malah menjadi korban serangan TNI, kata Bahrun. Situasi di desa Selamat mulai kondusif pada Minggu, meskipun warga masih merasa khawatir dan trauma. Seharusnya rakyat merasa aman dengan adanya markas tentara di desanya, tapi kami justru merasa ketakutan, ujarnya. Seorang warga, Herna, mengatakan Raden Barus merupakan korban dari kebrutalan personel TNI. Ia menyebut, aparat negara itu beramai-ramai membantai pria 60 tahun tanpa belas kasih. Kedatangan mereka ke markas Batalion Armet menuntut keadilan tewasnya Raden Barus diduga akibat digebuki dan ditusuk. Kesini nuntut keadilan, dia pelindung kenapa dia pembunuh, kata Herna, dijumpai di depan Batalion Armet 2/105 Kilap Sumagan, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Herna mengungkapkan sejauh ini korban tewas akibat penyerangan ini baru 1 orang. Ada belasan korban luka tapi dikabarkan hanya 7 orang yang luka parah. Dari 7 orang itu, 1 di antaranya tangannya hampir putus akibat ditebas. Herna menceritakan, saat kejadian Jumat malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat hingga Sabtu dini hari ada 100 lebih personel TNI berseragam preman dan berseragam lengkap menyerbu kampungnya. Mereka datang membantai warga tak peduli muda, tua maupun orang yang melintas. Bahkan ada yang mendobrak pintu rumah warga lalu menyeret dan menghajarnya. Kami gak tahu masalahnya apa, gak ada kami bermusuhan sama Armet ini. Setahu kami satu kampung si biru-biru ini tidak bermusuhan dengan Armet, katanya. Rofikar Tarigan dipukuli dan dibawa ke Batalion Armet. Seorang korban penganiayaan, Rofikar Sanjaya Tarigan, 18, mengatakan, kejadian begitu mencekam. Saat itu dirinya baru keluar rumah hendak membeli rokok tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Melihat situasi memanas karena gerombolan pria berambut cepak membawa senjata tajam berbagai jenis, ia melarikan diri ke rumah neneknya. Rupanya, dia dikejar sekitar puluhan orang hingga merangsek masuk ke rumah neneknya. Awalnya, orang tak dikenal itu menanyakan keberadaan yang disebut adiknya dan Rofikar mengaku tak mengetahui orang yang disebut. Ternyata, puluhan orang mendobrak pintu dan langsung menyeretnya keluar dari rumah dan menghajarnya. Katanya, ia dipukuli menggunakan berbagai jenis benda tumpul. Bahkan, tangan kanannya dihantam menggunakan gagang pistol. Saya keluar dari rumah mau membeli rokok, rupanya melihat keramaian masuk ke gang atau perkampungan. Setelah itu saya lari ke rumah nenek saya, ungkapnya. Di situ pintu didobrak dan mereka menanyakan keberadaan Andre Ginting. Setelah itu saya buka pintu, saya diseret keluar dan saya dipukuli, sambungnya. Setelah diseret dan dipukuli, pria berusia 18 tahun ini dibawa ke Batalion Artileri Medan Armet 2/105 Kilap Sumagan.
Di sini dia diperlakukan seperti penjahat. Saya mengalami luka kepala bocor, punggung dan tangan memar dihantam pakai pistol, ujarnya.